Samsung Galaxy A05s versus si Redmi 12. Dimana si Galaxy A05s secuil lebih mahal, beda 100.000 kalau dibandingin sama si Redmi 12 varian yang termahal. 100.000 buat kelas entry level merupakan sesuatu yang banyak ya. Lumayan bisa buat beli pulsa atau beli casing atau beli tempered glass. So mending yang mana? Nah, si Redmi 12 ku ini yang varian tertinggi harganya 2,199 juta. Kalau Galaxy A05s harganya 2,299 juta. So tanpa basa-basi langsung aku compare keduanya, aku ceritain plus minusnya masing-masing. Oh ya, para fanboy Samsung dan Xiaomi ojo gelut ya. Gelut ya rapuh ben rame, tapi ojo bacok-bacokan. Dari segi material body, Redmi 12 lebih wah karena permukaan belakangnya menggunakan glass. Sesuatu yang jarang ditemuin pada smartphone kelas entry level. Ini glass ya. Ya kalau pakai glass, plusnya adalah feel-nya lebih premium. Tapi kalau gue banting retak, nangis. Kalau plastik ya lebih durable ya. Kebanting paling ya lecet. Ya si Galaxy A05s pakai plastik. So dari sektor material ya tinggal pilih aja sih mau pakai glass yang lebih wow atau pakai plastik yang lebih durable. Kalian pilih yang mana? Kalau dari segi desain ini rada subjektif sih. Galaxy A05s desain belakangnya menyerupai seri flagshipnya Samsung, which is si Galaxy S23 series. Mirip loh. Jadi kelebihannya tentu adalah orang awam yang lihat mungkin bakal ngira, pakai flagship ya mas ya. Padahal pakai seri entry levelnya karena ya desain bagian belakangnya mirip kayak seri flagshipnya. Intinya desain yang mirip-mirip kayak gini tentu akan mendongkrak tingkat gengsi sang penggunanya. Sedangkan Redmi 12 desain belakangnya rada terinspirasi si iPhone seri Pro. Ini 15 Pro ya, ini 15 Pro bagian belakangnya layout kameranya mirip. Ya kan? Warnanya juga mirip loh ini. Sama-sama abu-abu. Ya tenang ya, para pengabdi iPhone, pengabdi Apple tidak akan berkurang eksklusivitasnya hanya karena bentuk sang Redmi 12 mirip dengan iPhone. Kalau dari sisi bagian depan sang smartphone, Galaxy A05s tampak lebih old school karena kamera depannya masih ini ya, berbentuk U. Sedangkan si Redmi 12 lebih modern berkat kamera depannya yang berbentuk punch hole. So di antara keduanya mana yang memiliki desain lebih ganteng? Untuk desain bagian belakang aku sedikit lebih demen si Galaxy A05s ya karena lebih berkarakter aja. Sedangkan untuk bagian depan tentu si Redmi 12 menurutku lebih stylish. Menurut kalian bagus yang mana? Move on ke sektor layar. Dari segi spek di atas kertas keduanya nyaris identik, sama-sama mengusung refresh rate 90Hz. Untuk peak brightness si Redmi 12 sedikit lebih terang. Sebenarnya kalau di sawang nggak beda jauh sih. Bedanya cuma secuil. Yang paling beda adalah di tone warnanya. So untuk sektor layar bisa aku akui bahwa tidak ada perbedaan yang terlalu jomplang. Namun gimana dengan user interface, UI-nya? Dari segi looks, defaultnya keduanya sama-sama menarik sih. Perpaduan wallpaper dengan icon-iconnya tampak serasi ya, tampak harmonis. Namun aku akui bahwa si Galaxy A05s ini aku lebih demen user interface-nya karena lebih clean dan tidak ada iklan ketika buka app-app tertentu, nggak kayak di Redmi 12 yang kadang suka ada iklan yang nongol kayak gini. Ya udah menjadi rahasia umum ya untuk smartphone China biasanya emang gitu untuk nambah pendapatan. Ya walaupun iklan yang nongol cuman bentar dan sebenarnya nggak begitu ganggu, tapi aku tentu prefer sesuatu yang lebih bersih ya, nggak ada interupsi dari iklan. Kalian nonton video ini ada iklannya aja sebel ya. Ya nggak, masa di mana-mana ada iklan. Soal UI aku prefer UI-nya Samsung aja lah. Beralih ke dapur pacu, Galaxy A05s mengusung chipset ini ya, Snapdragon 680, sedangkan Redmi 12 pakai MediaTek Helio G88. Aku benchmark Antutu dan Redmi 12 skornya sedikit lebih unggul. Ini juga disebabkan Redmi 12ku merupakan varian tertinggi dengan RAM dan storage yang lebih gede, seperti yang aku bilang tadi di awal ya. RAM yang lebih gede secara logika menawarkan multitasking yang lebih lega. Dan dalam prakteknya ketika aku speed test secara singkat, ternyata si Galaxy A05s dapat membuka beberapa aplikasi dengan sedikit lebih cepat daripada Redmi 12.
pasti adalah keduanya sama-sama kadang ada loading, ada micro delay. Ya tipikal performa smartphone kelas entry level zaman now yang kudu dibarengi dengan kesabaran dalam bernavigasi sana-sini pada user interface-nya. Lalu aku jajal pula stress test di Antutu dan ternyata Redmi 12 lebih cepat naik peningkatan suhunya, lebih cepat panas. Gimana dengan game berat? Jadi aku tes game favoritku, game MOBA berat, which is Wild Rift. Kalau Mobile Legends nggak usah ditanya, itu merupakan game yang enteng banget, jadi bukan menjadi suatu benchmark ya untuk zaman now. Wild Rift lebih berat soalnya. Ya intinya kalau game berat kudu disetting grafik pada posisi mentok kiri atau ya mungkin sedikit ke tengah. Dan bila ngeliat skor Antutu tadi, si Galaxy A05s lebih unggul di sektor GPU. So buat gaming kudunya sedikit lebih mumpuni dalam render. Tapi dalam prakteknya ketika aku jajal nge-Wild Rift pada settingan grafik performance 60 fps di Galaxy A05s terasa sedikit lebih sering ngedrop ketika war rame-rame daripada di Redmi 12. Ya di Redmi 12 kadang juga ngedrop FPS-nya tapi lebih jarang. So bisa disimpulin performa keduanya mirip sih, dengan kelebihan Galaxy A05s yang kagak cepat meningkat suhunya, tentu berkat fabrikasi chipset yang lebih kecil, sehingga secara nggak langsung lebih adem. Dan kelebihan si Redmi 12 yaitu mengusung RAM serta storage yang lebih gede. Habis itu sektor baterai, jadi sama-sama mengusung baterai 5000 mAh tapi ngecasnya lebih cepat si Galaxy A05s yang karena mengusung 25 watt charging, sedangkan si Redmi 12 cuma 18 watt. Untuk battery life-nya, Galaxy A05s mampu meraih skor 11 jam 53 menit berdasarkan benchmark PCMark. Ini mediocre ya, battery life-nya kagak awet-awet banget. Dan untuk Redmi 12, battery life-nya sayang sekali ketika aku jajal benchmark selalu gagal. Jadi ketika di benchmark dan udah berjalan beberapa jam, benchmarknya selalu stop di tengah jalan ya. Nggak tahu kenapa, aku udah jajal sampai 3 kali, bahkan untuk settingan battery saver-nya udah aku ubah ke no restriction loh ya. Anyway, jadi intinya untuk sektor battery life prediksiku seharusnya si Galaxy A05s lebih unggul berkat chipsetnya yang sudah menggunakan fabrikasi 6 nanometer. Yang secara teori lebih hemat daya daripada chipsetnya si Redmi 12 yang masih 12 nanometer, yang tentu efisiensi dayanya tidak sebaik chipset yang fabrikasinya lebih kecil. Beralih ke sektor kamera, keduanya sama-sama mengusung 3 buah kamera belakang. Namun fungsi-fungsi kameranya beda. Jadi selain terdapat kamera utama yang sama-sama 50MP serta kamera makro 2MP, kameranya Redmi 12 ternyata lebih variatif focal length-nya karena ada kamera wide angle-nya. Kalau di Galaxy A05s tidak ada wide angle-nya. Sebagai gantinya pakai ini ya, kamera depth. Masing-masing kamera utama juga nawarin opsi digital zoom namun dengan tingkat zoom yang berbeda, di mana Redmi 12 menawarkan digital zoom terjauh namun hasilnya tentu ya sedikit pecah. Nah, jadi kamera utama mana yang terbaik? Ternyata Redmi 12 lebih unggul, kamera utamanya mampu memberikan dynamic range serta detail yang lebih baik. Color pada beberapa situasi juga lebih menarik. Kalau color dari kameranya Galaxy A05s cenderung ini sih, what you see is what you get, terlalu natural ya. Kemudian portrait mode masing-masing menawarkan plus minusnya tersendiri. Pada kondisi default di Redmi 12 backgroundnya terlalu blur menurutku, tapi ya pastinya tingkat blur ini bisa dikulik-kulik sih ya sebelum jepret. Yang aku suka adalah terdapat efek bokeh circle sehingga memberikan kesan yang lebih dramatis. Sedangkan di Galaxy A05s pada kondisi default background blurnya lebih ringan dan efek HDR-nya juga tetap jalan sehingga memberikan dynamic range yang lebih baik. Nah, kalau untuk kondisi low light, Redmi 12 menawarkan sharpness yang lebih kencang namun dengan noise yang lebih kentara. Tes kameranya Galaxy A05s. Tes 1 2 3 3 2 1 tes kameranya Redmi 12. Tes 1 2 3 3 2 1 tes. Sedangkan perekaman video kamera utama si Redmi 12 lebih oke karena tingkat exposure-nya lebih stabil dan keduanya sama-sama nggak ada video stabilization.
Terakhir, kelengkapan fitur yang berbasiskan hardware, sama-sama ada fingerprint sensor. Kecepatan unlocknya si Redmi 12 sedikit lebih gesit ya. Tapi sebaliknya untuk face unlock Galaxy A05s lebih reliable pada kondisi low light. Sedangkan Redmi 12 sering gagal. NFC, keduanya tidak ada NFC. Heran ya, dicariin terus ya soalnya ya. Ada NFC nggak bang? Katanya sih buat bayar tol ya. Aku sebagai orang desa yang nggak ada tol di kotanya ya nggak jadi masalah. Atau kalau mau bayar tol kan ada ini bisa pakai QRIS. Dan satu fitur yang absen di Galaxy A05s adalah infrared. Ya, seperti biasa, smartphone-nya Xiaomi menjadi ciri khas ya. Selalu ada infrared buat remote perangkat-perangkat elektronik yang supported. Tapi di Galaxy A05s yang aku demen adalah dia bisa membaca external storage. Pakai USB hub kayak gini, selalu detect SD cardku ya. Sedangkan di Redmi 12 aku colok dan tidak mendetek sama sekali. So, kemampuan kayak gitu tentu menjadi nilai plus si Galaxy A05s. Oke, Galaxy A05s versus Redmi 12. Berdasarkan komparasiku tadi, masing-masing menawarkan plus dan minusnya sendiri. Jadi bisa kalian analisa sendiri ya. Dari sebuah smartphone, kalian paling butuh sektor apa, paling butuh kapabilitas apa. Udah aku jabarin semuanya tadi, perbandingannya. Kalau ngeliat overall spec to price, maka si Redmi 12 tentu lebih good value. Harga lebih murah 100.000, RAM dan storage-nya lebih gede, serta hadirnya kamera wide angle. Tapi kalau buatku pribadi, kalau misal disuruh milih smartphone daily driver kedua sebagai pendamping smartphone daily driver utama, maka aku prefer si Galaxy A05s karena UI-nya lebih clean. Gede ekrannya. Ya, yang namanya pakai smartphone yang paling sering kita habiskan waktunya kan adalah menatap layarnya, menatap user interface-nya. Kalau user interface-nya udah cocok tentu PW ya. Dan ngecasnya sedikit lebih ngebut walaupun ya cuman beda secuil. Dan untuk smartphone daily driver kedua tentu aku nggak butuh kamera wide angle karena ya kalau mau foto-foto ya sekalian pakai flagshipnya aja lah. Tentu lebih jauh lebih superior kualitas kameranya di sini ya. Iyalah, harganya juga jauh lebih mahal. Masih bingung? Nggak usah bingung ya. Silahkan baca debat para fanboy Xiaomi dan Samsung di kolom komentar. Dan gitu aja videonya ya. Akhir tahun jangan lupa liburan dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Happy New Year and Merry Christmas.